Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Kali ini saya akan melanjutkan cerita telapak kaki ibu yang tak memiliki surga penulis Alam Syahpi Melong. Langsung saja yuk kita mulai. Berulang kali Teh Ade terus meminta maaf akan perilakunya yang dulu mengajak Cu Dedeh untuk melakukan ritual penglaris. Masih dalam keadaan saling berpelukan dan derai air mata, aku pun memaafkan Teh Ade. Sebenarnya apakah bapak kandungku masih hidup, Teh? Tanyaku. Sambil mengusap air mata, Teh Ade berkata bahwasanya bapak kandungku tak lama meninggal dunia setelah berpisah dengan Cu Dedeh dan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Pajugan, Sukabumi. Neng, baik buruknya kenyataan yang Neng terima sekarang. Alangkah baiknya Neng Wiwin pulang saja, yang sudah biarlah berlalu Neng, apalagi besok Neng Wiwin akan dilamar Arif. Teteh sangat mendukung Neng Wiwin menikah dengan Arif, orangnya baik, tidak pernah berbuat macam-macam selama ada di kampung kita. Ucap Teh Ade. Hatiku sedikit lega dengan perkataan Teh Ade, lalu tangisku kuusap dan aku pun pergi dengan sedikit senyum ke arah Teh Ade. Ya Allah Wiwin, teriak Bapak Junaidi melihatku pulang kembali sambil memelukku. Aku, ibu, dan bapak kini duduk di dalam rumah. Tak tahu diri kamu Wiwin. Orang tua mau bicara kamu pergi begitu saja, bentak ibu padaku. Sudah Dedeh, Wiwin baru balik lagi, jangan kau selalu marah dan marah terus. Ucap bapak sedikit meninggi mendengar bentakan ibu padaku. Maka perbincangan pun berlanjut. Aku pun menjelaskan bahwasanya aku sudah mengetahui masa lalu Bapak Junaidi dan ibu, meskipun aku tak memberitahu dari mana aku mendapatkan semua itu. Benar Win, bapak memang bukan bapak kandungmu. Tapi, demi Allah bapak sangat sayang sama kamu. Bapakmu Kang Rohan dulu teman sejawat bapak, kami selalu bersama susah dan senang. Saat kecil kamu sudah diamanahkan oleh bapakmu untuk menjagamu setiap saat bapak dan ibumu sepakat untuk menikah, ucap bapak menjelaskan. Bapak juga setiap bulan mengirimkanmu dan adikmu uang untuk keperluan sekolahmu dan uang jajanmu Win, tambah bapak. Uang jajan? Uang sekolah? Tanyaku dalam hati dan langsung melihat ibuku seketika. Namun, aku tak berani mengatakan bahwasanya aku tak pernah diberi uang sepeser pun selama ini oleh ibu. Ibu yang mendengar bapak mengatakan itu hanya bisa memalingkan muka seolah tak suka bapak mengatakan hal tersebut. Akhirnya kami pun bersepakat untuk menerima pertemuan lamaran esok hari. Singkat cerita, waktu yang telah ditunggu tiba. Arif bersama Ustadz Umar dan istrinya yang bernama Bu Im kini telah ada di hadapan keluargaku untuk membicarakan lamaran itu. Panjang lebar kami berbincang dengan basa-basi khas orang Sunda, hingga akhirnya inti pembicaraan pun mulai menuju arah pokok pembicaraan, yaitu mengenai lamaran. Panjang lebar ibu dan bapak berbicara, dan akhirnya pihak Ustadz Umar bertanya mengenai uang pernikahan dan mahar yang akan diminta oleh pihak keluarga kami. Ustadz Umar telah bertanya mengenai jumlah yang mungkin diminta oleh pihak keluargaku. Namun, demikian bukan maksud bahwa Ustadz Umar adalah orang yang berada. Aku tahu betul keluarga Ustadz Umar bukanlah dari golongan orang yang sangat mampu. Tapi meski demikian secara ekonomi mereka juga bukan termasuk orang yang tidak memiliki apa-apa. Sampai akhirnya bapak menjawab pertanyaan Ustadz Umar dan berkata bahwasanya bapak dan keluarga sangat senang dengan maksud lamaran ini. Tapi belum juga bapak selesai dalam jawabannya, ibuku tiba-tiba sedikit memotong pembicaraan kami yang membuatku sedikit tak percaya. Maaf sebelumnya, saya selaku ibunya Wiwin juga sangat senang mendapat lamaran ini. Sebelumnya juga Wiwin sudah memberitahu maksud dan tujuan lamaran dari Arif anak Ustadz Umar. Tapi, kalau boleh saya memberi saran, saya sangat berhak memberikan jumlah mahar dan uang pernikahan yang mesti ditentukan. Untuk mas kawin bolehlah Arif dan Wiwin yang menentukan. Tapi, maaf sekali kalau untuk uang pernikahan kami akan menerima lamaran ini bila pihak Pak Ustadz memberi kami uang sejumlah 50 juta. Ucap ibu kepada pihak Ustadz Umar. Mendengar hal tersebut suasana seketika sedikit menghening. Aku pun tak percaya ibu bisa berkata demikian. Rasa marah, kecewa, dan muak mulai menyeruak kembali di dalam hatiku. Sama halnya dengan bapak yang seketika melihat ibu
Dengan tatapan marahnya yang waktu itu masih dapat tertahankan oleh hadirnya pihak Ustadz Umar. Pihak Ustadz Umar lalu meminta ibu kembali memikirkan syarat yang diberikan. Bagi mereka uang sebesar itu cukup memberatkan. Tapi, nahas perbincangan kami belum menemukan titik temu yang pada akhirnya pihak Ustadz Umar pamit kembali, dan akan kembali datang ke sini, apabila ada perubahan kebijaksanaan dari ibu. Aku dan Arif hanya bisa saling memandang sedih. Tak kusangka ibu akan setega itu kepada pihak Ustadz Umar. Aku pun akhirnya hanya bisa terdiam melihat mereka pergi meninggalkan rumah kami. Apa-apaan kamu Dedeh? Sudah baik mereka melamar Wiwin, kamu malah minta yang macam-macam. Bentak bapak setelah Ustadz Umar pergi dari rumah kami. Tega, ibu tega, teriakku sambil berlari pergi menuju kamar. Teh Wiwin, ucap adikku saat aku berlari meninggalkan mereka. Black, pintu kamarku tutup sekeras mungkin dan aku pun melanjutkan tangisku di atas ranjang tidurku. Masih kudengar teriakan bapak dan ibu yang saling bersautan beradu pendapat. Suasana semakin kacau di rumahku. Gila kamu Dedeh. Setega itu kamu sama anak sendiri. Kamu pikir ini masalah jual beli hah? Teriak bapak. Tahu apa kamu Kang? Wiwin anakku sudah sewajarnya sebagai ibunya aku meminta uang sebesar itu. Kamu itu kuma bapak tiri Kang, jangan seolah-olah kamu berhak atas hidup Wiwin. Ngaca kamu Kang. Balas ibu membentak bapak. Suara bapak dan ibu sangatlah kencang. Aku hanya dapat mendengar perkataan mereka sedikit saja, karena waktu itu aku tutup telingaku seerat mungkin, agar aku tak mendengar pertengkaran mereka. Adikku datang menghampiriku untuk segera menenangkanku. Teh Wiwin, ucap adikku, tapi tentu jelas sekali aku tak ingin ditanya oleh siapapun saat ini. Aku hanya ingin sendiri saja di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Hancur sudah aku termenung dalam kesedihan ini. Black, suara pintu dibuka dengan keras. Win, sekarang kamu ikut saja sama bapak ya Win, jangan dengarkan ibumu. Bujuk bapak secara tiba-tiba memasuki kamarku. Kang, apa-apaan kamu, dia anakku bukan anakmu, jangan pernah kamu bawa si Wiwin kemanapun, teriak ibu dari belakang bapak. Kekalutan semakin menjadi-jadi perdebatan masih terus berlangsung antara Balak dan ibu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari rumahku meninggalkan mereka sementara waktu. Seperti biasa aku hanya bisa pergi ke rumah Teh Ade. Setibanya di sana keluh kesahku kutumpahkan semuanya kepada Teh Ade. Ya Allah setega itu Cudedeh, ucap Teh Ade menangisi keadaanku saat ini. Tiba-tiba. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Suara pintu terdengar dari arah luar rumah Teh Ade. Teh Ade lalu bergegas melihat siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam Ustadz Umar. Teh Ade berucap melihat Ustadz Umar kini ada di hadapannya disertai anaknya Arif. Punten teteh, tadi sekilas saat saya mau pergi ke depan aku seperti melihat Wiwin masuk ke rumah teteh, apakah benar yang kulihat ini? Tanya Ustadz Umar pada Teh Ade. Teh Ade lalu membenarkan apa yang dilihat Ustadz Umar dan mempersilahkan Ustadz Umar dan Arif masuk ke dalam. Pak, maafkan Wiwin, teriakku melihat mereka berdua datang ke rumah Teh Ade. Dengan tangis yang dalam aku pun hanya bisa meminta maaf sedalam-dalamnya atas perilaku ibu terhadap mereka. Ustadz Umar dan Arif dengan lapang dada tentu saja menerima permintaan maafku dan segera menenangkanku dengan semua ucapannya. Sebenarnya bapak tidak heran dengan jawaban ibumu tadi Win, boleh percaya atau tidak semua yang dikatakan ibumu sejatinya bukan keluar dari nurani ibumu. Bapak lihat banyak sekali hal gaib yang terlihat di sana, ucap Ustadz Umar padaku. Berawal, saat pertama kali makan di warung ibumu, bapak sudah melihat hal aneh di sana. Makanan yang kamu bawakan buat kami dulu saat pertama datang ke sini terlihat seperti sepiring belatung dan cacing-cacing tanah Win. Tapi bapak dan Arif enggan memberitahumu untuk menjaga perasaanmu dan semua pegawai warung Win, tambahnya. Mendengar hal itu Teh Ade pun lantas membenarkan perkataan Ustadz Umar kala itu. Lalu,
Teh Ade menceritakan bahwasanya Cudedeh melakukan ritual penglaris untuk warung makannya itu. Itu pun atas inisiatif Teh Ade dulu, hingga Teh Ade pun merasa sangat bersalah atas apa yang sudah dilakukannya dahulu bersama Cudedeh. Win, kamu yang sabar ya. Sebenarnya di rumah tadi aku dan Abi sudah sepakat untuk mencari uang yang diminta ibumu. Aku bermaksud untuk menjual beberapa barangku. Meskipun itu belum cukup untuk menutupi keinginan ibumu, tapi insya Allah aku akan mencari sisanya, ucap Arif padaku yang membuat hatiku merasa sangat bersalah. Win, dengar Bapak, bukan maksud Bapak ikut campur dalam masalah demikian. Tapi, nanti maghrib cobalah kamu datang ke rumah Bapak seperti biasa. Bapak akan mencoba meruqyah kamu. Bapak lihat banyak hal yang menutupi kamu selama ini. Dan nanti juga kita akan melakukan tawasul dan istighosah bersama, pinta Ustadz Umar padaku. Aku pun mengangguk atas ajakan Ustadz Umar itu. Singkat waktu sore hari aku selama pagi tak pulang kembali lalu bergegas pergi menuju masjid untuk menghadiri ajakan Ustadz Umar. Terlihat beberapa murid Ustadz Umar baik laki-laki maupun perempuan sudah berkumpul bersama. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah kami pun berkumpul bersama melakukan istighosah dan tawasul bersama. Beberapa botol air juga terlihat di tengah kami saat itu. Setelah semua selesai Ustadz Umar lantas memintaku untuk duduk di tengah mereka dan saat itu ruqyah pun dilakukan. Aku tak sadar kejadian apa yang telah kualami kala itu. Yang kuingat aku hanya terbangun saat murid perempuan Ustadz Umar membangunkanku. Mereka berkata bahwa proses ruqyah telah dilakukan. Mereka berkata bahwasanya selama ini aku selalu ditemani makhluk-makhluk gaib yang ada dalam badanku hasil dari ritual penglaris ibuku. Mereka sangat senang melihat ibuku selalu menyiksa dan memarahiku, dan membuatku juga dapat melihat makhluk gaib yang kadang terlihat oleh mataku. Badanku serasa sedikit ringan kala itu, hingga akhirnya Ustadz Umar menemuiku kembali. Ini air kamu siramkan ke sekitar rumah, dan warung ibumu ya Win, kamu lakukan saja insya Allah Allah menolong kita. Winfan, satu lagi, setelah kamu selesai menyiramkan air itu kamu membaca surat Al-Jin. Dan apapun yang terjadi kuncilah pintu kamarmu dan jangan kamu buka apapun yang terjadi sebelum kamu selesai membacanya, ucap Ustadz Umar. Selesai semua aku pun kembali ke rumahku dengan membawa beberapa botol air yang diberikan Ustadz Umar di masjid tadi. Anak tak tahu diuntung, tiap kali ada masalah selalu saja pergi, dasar tak tahu diri kamu Wiwin, bentak ibu kembali memarahiku saat aku pulang. Aku hanya terdiam tak menjawab pertanyaannya, dan lekas pergi ke kamar. Aku pun melihat sekitar rumahku dan ternyata bapak juga telah pergi entah kemana. Oh, mulai berani sekali ya sekarang kamu Wiwin. Jangan harap kamu bisa nikah dengan si Arif tanpa restuku. Sialan kamu, teriak ibu yang tak aku hiraukan. Esok hari aku pun bergegas menyiramkan air itu saat selesai sholat subuh, tanpa sepengetahuan ibu. Lalu, lepas itu aku pun pergi ke warung dan melakukan hal yang sama. Seperti biasa aku jalani hari itu dengan membantu di warung, hingga selesai pekerjaanku. Aku pun bergegas masuk ke dalam kamar, setelah mengambil wudhu, dan akan membaca surat yang diperintahkan Ustadz Umar. Hanya ada aku, ibu dan adikku yang sudah terlelap tidur. Aku pun memulai bacaanku dengan diawali bismillah. Di awal bacaanku belum terjadi hal apapun, hingga memasuki pertengahan surat hal-hal menyeramkan mulai terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar olehku, suaranya seperti jeritan banyak orang, tapi suara itu sedikit jauh terdengar olehku. Kembali suara-suara gaib terdengar, atap kamar seolah dicakar oleh seseorang dan suara-suara kerikil juga terdengar terlempar olehku. Hingga puncaknya mendekati akhir surat suara ibu terdengar olehku. Buka! Cepat buka! Buka! Teriak suara itu mengancam. Namun, amanah Ustadz Umar yang memerintahku agar tak membuka pintu tetap kuikuti. Hingga akhirnya pintu kamarku seolah digedor dengan kencang beberapa kali hingga hilang saat aku menyelesaikan bacaanku. Sebenarnya aku sangat takut kala itu. Tapi, kesedihan dan pikiranku selama ini membuatku kuat menghadapi semua hal tersebut. Hingga aku pun tertidur hingga azan subuh membangunkanku.
Kubuka pintu kamarku dan kulihat ibu juga tengah berada di dapur memotong beberapa bahan untuk warung. Aku pun melewati ibu untuk mengambil air wudhu. Tapi, yang aneh ibu tak mengatakan apapun padahal waktu malam seingatku ibu memanggil-manggilku dengan keras. Jadi siapa yang berteriak semalam, pikirku. Tak banyak pikir aku pun segera mengambil wudhu dan bergegas pergi sholat. Setelah selesai sholat subuh aku pun seperti biasa membantu ibu pagi-pagi untuk membawa bahan ke warung. Ibu sangat aneh kulihat raut wajahnya terlihat pucat dan seolah malas berbicara, seperti bukan ibuku yang kukenal selama ini. Bahkan saat ku pamit membawa bahan ke warung pun ibu hanya mengangguk tanpa ada makian atau ucapan yang sakit menyentuh hatiku yang biasa ibu lakukan. Hari itu aku pun pergi ke warung dan membantu para pegawai di sana. Suasana warung juga sedikit berbeda dari biasanya. Warung yang saat pagi sudah sangat ramai dikunjungi orang kini terlihat sedikit lenggang. Tak sampai di situ beberapa orang saat makan siang juga memberikan respon yang tidak biasa. Mereka terlihat mengernyitkan dahi dan seolah ada sesuatu yang kurang sedap di makanan warung. Hal ini terjadi beberapa hari ke depan tanpa ada perubahan sama sekali. Singkat waktu sekitar 5 hari kemudian saat sore di warung, aku pun dipanggil oleh tetangga dekat rumahku. "Win, aku diminta ibumu untuk mengajakmu pulang cepat, kamu pergi ke sana ada urusan," katanya, ucap tetanggaku itu. Aku pun bergegas pulang ke rumah, dan setibanya di sana aku lihat keluarga Ustadz Umar, ibu, dan Bapak Junaidi telah kembali berkumpul bersama. "Assalamualaikum," ucapku saat masuk ke dalam rumah. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Dalam perbincangan itu, akhirnya kami melanjutkan perihal lamaran yang akan diperbincangkan. Sebenarnya hatiku masih ragu akan lamaran ini akan berjalan dengan lancar. Aku masih syok dengan permintaan ibu kepada pihak Ustadz Umar tempo hari. "Neng, alhamdulillah maaf, sebelumnya Bapak mendahului perbincangan ini. Bapak dan Ibu akhirnya menyetujui lamaran Nak Arif," ucap Bapak. Aku sangat tak percaya dengan keadaan itu. Aku pun melihat ibu yang hanya bisa terdiam lesu entah mengapa. Tapi, saat itu aku tak memiliki pertanyaan apapun melihat keadaan ibu yang ada dalam pikiranku hanya kebahagiaan akan lamaran yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Selesai lamaran tadi pihak Ustadz Umar akhirnya pergi dan akan kembali lagi membicarakan perihal tanggal resepsi pernikahanku lain waktu. Kulihat ibu tiba-tiba pergi keluar rumah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku maupun Bapak. "Makasih Pak Wiwin, senang. Tapi kenapa tiba-tiba ibu berubah pikiran?" tanyaku sambil memeluk Bapak. "Bapak juga tak tahu Neng, tiba-tiba saja pagi-pagi Bapak dikabari ibu untuk datang ke sini untuk membicarakan lamaran," ucap Bapak. "Memangnya Arif dan keluarganya sudah memiliki uang yang diminta ibu Pak?" tanyaku. "Ibu memang meminta, tapi pihak Ustadz Umar hanya mampu memberikan uang pernikahan sebesar 20 juta saja." Yang Bapak heran ibu tak menolaknya dan langsung menyetujui Ustadz Umar. "Ya mungkin ini jawaban doa kamu Win," pungkas Bapak tersenyum. Setelah beberapa hari keadaan rumah semakin berbeda, ibu lebih banyak diam, walaupun wajah ketusnya selalu terlihat padaku. Tapi setidaknya hardikan dan cercaan ibu tak sebesar biasanya. "Terima kasih ibu sudah bersedia menerima lamaran Arif Bu," ucapku pada ibu. "Ya," jawab ibuku singkat. Aku pun langsung memeluk ibuku. Walau saat itu ibu tidak memelukku kembali, tapi aku sangat senang dengan perubahannya. Singkat waktu pernikahan kami pun berlangsung. Walau tak semeriah orang lain, tapi setidaknya hari ini aku bisa merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Kini aku bersanding dengan pria yang aku cintai. Beberapa tahun aku jalani rumah tanggaku dengan harmonis dan aku pun lebih memilih tinggal di sebuah kontrakan dekat rumahku bersama Kang Arif. Sejalan dengan rumah tanggaku pula, ternyata keadaan ibuku ternyata berbanding terbalik dengan keadaanku. Kesehatannya semakin menurun dan warung pun tak seramai dulu, hingga harus menutup beberapa cabangnya. Hingga saat umurku menginjak umur 4 tahun pernikahanku, aku meminta Arif untuk tinggal bersama ibu. Karena kini ibu sudah dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ditambah adikku kini juga telah menikah dan tinggal bersama istrinya di luar kota. Adikku telah memiliki pekerjaan yang bagus kala itu, hingga menuntutnya untuk pergi dari kampung,
dan bekerja di luar kota, tepatnya di kota Batam. Melihat hal itulah aku yang dekat dengan rumah ibu memutuskan untuk menjaga dan merawat ibu yang hanya bisa terbaring lemah. Penyakitnya cukup membuat heran, beberapa kali dokter tak memberikan jawaban pasti akan penyakit yang diderita ibuku. Hingga akhirnya beberapa tahun aku mengurus dan merawat ibu. Warung kini telah bangkrut total, tak ada satu orang pun yang melanjutkan. Keadaan ibu semakin kritis hingga umurku menginjak 32 tahun. Dan tepat tanggal 27 Januari 2021 ibuku meninggal dunia. Namun, sehari sebelum ibuku meninggal, beliau tiba-tiba meminta maaf padaku atas semua perilakunya selama ini. Maafkan Ibu Win, sudah sangat kasar selama ini padamu. Sejatinya ibu keras padamu, agar kamu bisa mengerti pedihnya hidup dan tidak mudah terpengaruh kehidupan ini. Tapi ibu telah salah jalan sampai-sampai ibu berbelok dari tujuan awal dan mulai membencimu karena kamu mirip dengan mendiang ayahmu. Tak pantas surga di bawah kakiku, Win, ucapnya lirih. Wiwin, maafkan Bu. Tapi ibu jangan berkata demikian, walau ibu menganggap surga tak ada di bawah kakimu, tapi Wiwin akan menganggap baktiku kepada ibu sebagai surgaku, Bu. Maafkan Wiwin, selama ini tak bisa menjadi anak yang berbakti pada ibu, jawabku. Menangis, dan itulah perbincangan terakhirku bersama ibuku. Taat, pada akhirnya Wiwin pun bisa hidup bahagia dengan Arif. Walaupun dulunya diperlakukan tidak baik sama ibunya sendiri. Pelajaran yang dapat kita ambil, maupun anak tiri ibu tiri, tetaplah harus saling menyayangi dalam keluarga. Apalagi ini anak kandung. Seberat apapun masalah, alangkah baiknya jangan sampai memukul anak ataupun orang tua. Sekian dulu dari saya, semoga cerita kali ini bisa menghibur dan menemani kalian semua ya guys. Dan jika berkenan silahkan subscribe, like, dan share agar saya bisa menceritakan kisah horor lainnya. Makasih.